Baik Pak, terima kasih atas kesempatan telah bersama-sama dengan saya melakukan wawancara. Saya dalam hal ini adalah guru penggerak angkatan 7, kemudian mendapat tugas untuk mewawancarai pimpinan kepala sekolah di sekolah saya, termasuk Bapak dan sekolah lain. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, bahwa kegiatan ini juga merupakan kita melatih bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang selama ini terjadi di sekolah kita Pak, terutama di SMK Cokro Aminoto Salono. Baik, sehat? Sehat Bapak? Bilang sehat juga ya. Bapak juga sudah tahu. Iya. Oke, baik, seperti kita ketahui bahwa kepala sekolah saya ini masih tahap penyembuhan setelah 3 bulan sakit karena tugas, terpaksa tidak akan mewawancarai beliau. Yang pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Selama saya jadi kepala sekolah sejak tahun 2017, rata-rata kalau menghadapi persoalan dilema etika sama bujukan moral, ini biasanya saya putuskan bersama di rapat dewan guru. Dan biasanya ini juga saya meminta saran dari beberapa guru yang dianggap cukup untuk bisa memberikan masukan kepada saya selaku pimpinan dalam mengambil keputusan untuk memutuskan persoalan dilematik moral sama pendidikan moral, dilematika sama pendidikan moral, etika sama pendidikan moral. Jadi kira itu yang selama ini saya lakukan, dan itu rata-rata berjalan lancar, meskipun kadangkala ada kendala-kendala yang dihadapi, namun bisa diselesaikan karena mana pada intinya pimpinan harus mengambil keputusan. Nah, baik Pak. Nah, selama ini apakah Bapak akan pernah menemui pengambilan keputusan itu ketika ada sebuah kasus di mana kedua-duanya itu mengandung nilai kebenaran Pak, ada nilai-nilai kebajikan yang sama? Bagaimana pengambilan keputusan Pak ketika melihat kasus seperti itu? Apa yang Bapak lakukan? Ya, ini kalau persoalan-persoalan seperti itu, ini sering ditemui. Saya sendiri selama jadi kepala sekolah banyak kali menemukan atau menemui kasus-kasus seperti itu. Namun hal ini saya ambil jalan tengahnya. Saya tidak begini, apabila masing-masing bersikeras, ya saya kembalikan pada mereka apa yang mereka mau. Misalnya siswa yang mau pindah atau guru juga mau pindah atau apa, namun selama ini saya ambil jalan tengahnya dengan memberikan saran dan pendapat pada mereka. Rata-rata tidak menjadi persoalan berlanjut. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan berikut, apakah ada langkah-langkah atau prosedur dari Bapak ketika menentukan keputusan itu, mengambil keputusan ketika menghadapi masalah itu? Seperti yang tadi, langkah pertama saya mengajak kedua belah pihak atau masing-masing secara sendiri-sendiri untuk saya ajak berdiskusi atau memintakan saran dan pendapat sama mereka. Kalau siswa, sampai pada tingkat orang tuanya, maka saya undang orang tuanya untuk
diberikan penjelasan bahwa persoalan ini begini. Namun itu pun dikembalikan kepada orang tua. Karena pada prinsipnya sekolah hanya menyiapkan sarana itu saja. Kalau siswa itu, ini dalam pemikiran, kalau siswa itu tidak nyaman lagi di situ, tentu itu tidak bisa menang. Namun saya berupaya memberikan pemahaman yang lebih bisa dipahami dan dimengerti baik oleh siswa itu sendiri maupun oleh orang tua siswa. Demikian juga kepada guru, tentunya guru lebih cepat memahami apabila saya berikan pemahaman mengenai persoalan itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah ada hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Misalnya langkah-langkah itu apakah sudah efektif menurut Bapak dalam pengambilan keputusan? Efektivitas dalam pengambilan satu keputusan, tentunya kalau seorang pimpinan mengambil keputusan, dia sudah menganggap itu efektif. Tapi itu pun belum tentu menurut orang lain atau menurut siapa yang menerima keputusan itu. Ini tentunya tidak bisa saya tentukan, namun selama ini saya menganggap, karena sudah melalui satu proses, saya menganggap apa yang saya putuskan itu sudah cukup efektif. Baik Pak, nah apakah pertanyaan selanjutnya ini Pak, selama dalam pengambilan keputusan ini yang terjadi di sekolah kita, apakah ada tantangan atau kendala dalam pengambilan keputusan? Tantangan tentunya ada. Namun sebagai seorang pimpinan, tentunya saya menghadapi tantangan itu untuk mencari jalan keluarnya agar tidak persoalannya berlanjut lebih ataupun berlarut-larut lebih lama dan menimbulkan efek baik kepada tenaga pendidik, siswa maupun sekolah itu sendiri sebagai satu kesatuan pendidikan. Baik Pak, selanjutnya apakah di setiap tindakan yang dilakukan oleh Bapak dalam penyelesaian kasus, apakah ada prosedur atau jadwal bagaimana cara menyelesaikan kasus itu supaya cepat selesai? Misalnya apakah Bapak pernah menyelesaikan langsung di tempat atau melakukan melalui jadwal atau prosedur-prosedur yang lain Pak? Mengenai hal itu, tentunya hal-hal yang sudah bisa saya putuskan pada saat itu, saya langsung putuskan pada saat itu. Namun, ada beberapa kasus ataupun persoalan terpaksa ini dijadwalkan untuk memberikan kesempatan kepada baik siswa ataupun kedua belah pihak itu untuk berpikir lebih lanjut. Baru saya menerima hasil apa yang mereka pikirkan menurut mereka, kemudian baru saya mengambil keputusan. Misalnya untuk 2-3 hari. Baik Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang bisa menjadi pendukung untuk mempermudah pengambilan keputusan Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Kalau sepanjang ini di sekolah, saya selaku kepala sekolah, karena di sana ada beberapa orang guru yang dianggap mampu membantu saya untuk urusan itu, tentunya dalam mengambil keputusan di samping melalui rapat dewan guru, saya juga memintakan pendapat dari orang-orang itu, dari wakasih, kurikulum, dan lain-lain yang saya anggap mampu ataupun sudah senior di dalam dunia pendidikan.
Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua kasus dilema etika yang selama ini Bapak temui di lapangan, kemudian dari hasil wawancara kita hari ini, apakah ada hal-hal yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan mengenai dilema etika yang selama ini terjadi di sekolah? Memang cukup banyak pelajaran yang didapat dari pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan. Namun di zaman sekarang kan keadaan itu sudah tidak ini lagi, tidak seperti yang dulu. Kita harus lebih hati-hati, tentunya lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak. Oh, berarti intinya dari kesimpulan yang Bapak ambil, yang Bapak bisa petik bahwa pengambilan keputusan itu selalu harus memikirkan sebab akibatnya, ada dampak yang timbul dari keputusan itu, jangan sampai bisa merugikan kedua belah pihak Pak ya. Oke, terima kasih Pak sudah bersedia diwawancarai. Mohon maaf jika dalam wawancara tadi Pak mungkin ada beberapa kata atau hal yang belum sepadan dari kalimat-kalimat yang muncul. Begitulah kami, karena kami ingin belajar juga mewawancarai sebagai guru penggerak. Semoga Bapak sehat selalu, tetap semangat, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gep. Ya, selamat pagi. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah masih dalam sehat-sehat seperti sedia kala. Oke, terima kasih Pak. Oke, maksud dari tujuan saya mewawancarai Bapak ini karena saya mendapatkan tugas di modul 3 di 1, di mana saya mewawancarai 2 kepala sekolah. Ya, siap. Jadi termasuk Bapak salah satunya. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kasus yang merupakan identifikasi tentang etika berarti sesuatu yang dua masalah yang dihadapi dalam waktu yang bersamaan, tetapi semua mempunyai kepentingan yang bersamaan, yang sama, dan antara keduanya harus dilayani, dilaksanakan. Kalau misalnya dilema tentang bujukan, ya itu mungkin masih ada sesuatu yang bisa dibenarkan di satu sisi, dan yang satu sudah mengandung kebenaran. Jadi perbedaannya tentang etika dan bujukan. Oke, terima kasih. Nah, berarti selama Bapak menjadi kepala sekolah, apakah ada pengambilan keputusan itu di mana ada kepentingan sama-sama benar, misalnya dalam Bapak mengambil keputusan misalnya di sekolah Bapak, apakah sering terjadi itu Pak di kehidupan sehari-hari di sekolah Bapak? Oh iya, itu sering terjadi karena dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam terutama dalam dunia pendidikan itu banyak hal-hal yang pada suatu saat itu harus dilaksanakan oleh misalnya salah satu siswa atau guru. Itu makanya pada saat itu saya harus mengambil suatu keputusan untuk bagaimana bisa dilewati atau terlampaui oleh peserta didik ataupun guru tersebut, sehingga dia nantinya tidak ada dalam permasalahan, artinya semua bisa terselesaikan. Oke Pak, sekarang kita masuk ke 3. Ketika menghadapi kasus seperti itu, adakah langkah-langkah atau prosedur Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Di sini Pak,
dalam mengambil keputusan yang seperti ini itu memang itu memerlukan kebijakan saja. Tapi untuk langkah-langkah jadwal apa segala itu tidak perlu, karena ini adalah salah satu masalah yang terjadi mungkin dalam waktu yang tidak ditentukan dan mungkin dalam keadaan tiba-tiba. Karena seperti tadi, siswa yang diminta oleh guru setiap hari hadir dalam keadaan seperti jam-jam yang sudah ditentukan, tapi di sisi lain siswa tersebut mungkin ada sesuatu yang dia harus kerjakan pada saat itu. Sehingga saya sebagai kepala sekolah menghadapi permasalahan yang antara guru dan siswa tadi, saya memberikan saja kebijakan, memberikan gimana pemahaman kepada guru dan siswa tersebut, bagaimana langkah-langkah ini bisa terselesaikan. Karena ini semua dalam waktu yang bersamaan, tetapi harus semua dilaksanakan. Baik Pak, berarti Bapak dalam membuat langkah-langkah atau prosedur tergantung dari situasi dan kondisi. Yang ada. Berarti Bapak akan menyelesaikan masalah itu secepatnya, tidak ditunda-tunda, tidak, karena antara satu dan yang lain itu akan nantinya kalau kita tunda itu akan membuat suatu permasalahan baru. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa yang dianggap efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut Pak? Ya seperti tadi, karena kita ini kan manusia hidup, tentu dalam bermasyarakat pasti ada hal-hal tadi. Nah, karena misalnya akan terjadi suatu masalah itu, maka kita harus cepat menyelesaikannya. Tidak perlu kita menunda-nunda seperti yang saya katakan tadi. Jadi harus selesai, cepat diselesaikan. Karena tadi akan berdampak lain lagi. Artinya ketika terjadi masalah antara satu dan yang lain, maka itu kalau tidak diselesaikan, misalnya saya sebagai kepala sekolah dan kemudian mungkin dari wakil kepala sekolah kita ajak bersama untuk memecahkan masalah ini, dan pada yang bersangkutan guru ataupun siswa tadi kita agak ajak bersama dalam suatu pertemuan singkat. Nah, baru mungkin juga dari guru-guru lain yang bisa kita ajak saling memberikan pendapat untuk atau katakanlah memberikan motivasi kepada guru tersebut untuk bagaimana bahwa ini harus seperti itu, memang sudah sewajarnya. Baik Pak, oke, berarti langkah efektif itu adalah tidak melibatkan orang lain ya Pak, Bapak sendiri yang langsung menangani kasus supaya efektif ya. Iya, dan harus juga tetap artinya karena kita di warga sekolah ini ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada urusan-urusannya, bisa kita sekaligus untuk menambah juga wawasan bagi mereka. Kalau misalnya mereka jadi pimpinan, nah sudah, oh ini yang pernah saya alami dengan kepala sekolah yang kemarin, nah, kan begitu. Ya. Baik Pak, berarti Bapak sering berkolaborasi ya? Iya. Tidak mengambil keputusan secara sepihak, tapi mendengarkan juga dari para wakil kepala sekolah ya? Maupun kepala-kepala urusan lain. Artinya ini karena kita dalam suatu lingkungan, maka harus memberikan kesempatan pada yang lainnya. Tidak semena-mena kita harus menentukan atau memutuskan ini, sementara dari pihak lain mungkin masih ada rasa kurang puas lah, karena mungkin mereka merasa guru saja iya saja, walaupun dalam hati mereka kurang memuaskan. Nah, kayaknya tadi kita perlu kalau misalnya dibutuhkan Nah, artinya guru yang bermasalah tadi atau siswa masih kurang memahami, makanya kita seperti itu. Baik Pak, kemudian dalam penanganan kasus-kasus seperti itu, apakah selama ini Bapak menghadapi kendala atau hal-hal yang tidak bisa diselesaikan atau gimana Pak? Ya, kalau berbicara kendala memang ada,
kendala-kendala itu kan pasti dalam suatu masalah pasti ada kendala. Kendalanya ini kan hanya masih kurangnya pemahaman tentang masalah yang terjadi. Ketika misalnya kita sudah menyampaikan dan memberikan pandangan-pandangan, kemudian ada kolaborasi dengan para guru yang lain, apakah wakil kepala sekolah, kepala urusan, dan yang lain-lain, kemudian sama-sama memberikan pandangan, tentu masalah-masalah yang dihadapi itu akan terselesaikan. Ini masalah ini memang pastinya ada, tapi dengan menyelesaikan secara bersamaan itu pasti selesai. Baik ya. Oke Pak, berarti kan setiap permasalahan itu pasti ada tentang atau kendala ya? Iya, ada. Namanya hidup bermasyarakat, manusia tetap dalam memberikan pendapat itu pasti ada yang berbeda-beda. Namun perbedaan ini bukan kita anggap suatu tantangan yang lebih besar. Harus kita sama-sama selesaikan, satukan dalam suatu pandangan untuk bagaimana memajukan dunia pendidikan. Seperti itu. Baik Pak. Nah, sekarang ketika kasus itu sementara masih dalam apa namanya, kasus itu kan sementara berjalan. Nah, apakah Bapak bisa menyelesaikan kasus itu sesuai dengan jadwal atau Bapak bisa menyelesaikan pada saat itu juga? Iya, memang untuk hal-hal seperti itu memang jadwalnya tidak diberikan jadwal, karena namanya tadi persoalan yang seperti itu harus kita selesaikan ketika memang namanya menyelesaikan persoalan itu kan biasanya ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ketika kita menemukan ada yang sedikit lambat, maka kita tidak selesai dalam hari, mungkin hari pertama ya kita bukan menjadwalkan, tapi kita berusaha untuk mungkin waktu esoknya atau lusanya itu harus diadakan penyelesaian secara tuntas, karena tentu tadi secara jadwal sih memang tidak, tetapi jika ada permasalahan yang belum tuntas pada hari itu, di saat masalah itu muncul kemudian diselesaikan belum selesai, tentu harus kita tunda. Karena mengingat mungkin kenapa tidak selesai, karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan, maka kita ambil waktu lagi yang lainnya. Dan kita rembuk bersama kapan kita akan ada pertemuan ulang, apakah besok ya, itu, dan itu harus secepatnya. Jadi jadwal awalnya itu ada, cuma kalau misalnya permasalahan itu belum selesai, maka kita sambung itu sampai selesai. Berarti setiap ada masalah itu tidak spontan harus membuat jadwal, tapi bisa disepakati kalau bukan hari ini besok. Dan berarti persoalan bisa selesai. Oke, baik. Nah, selanjutnya apakah ada seseorang yang bisa membantu dalam menyelesaikan persoalan ini? Misalnya kasus-kasus itu bisa melibatkan orang lain. Namanya juga kita di lingkungan pendidikan kan kita punya banyak teman di dalam lingkungan. Kita kolaborasi saja, tidak lagi harus muncul si ini khusus sebagai pembantu saya. Nah, kita ada tim kan di sekolah, kita gunakan saja itu. Kalau misalnya masih ada sesuatu penyelesaian belum langsung dapat diselesaikan, tapi kalau sudah bisa diselesaikan oleh saya sendiri saat itu ya selesailah. Tapi untuk yang namanya pembantu khusus itu memang tidak ada. Kita menggunakan saja teman-teman sebagai salah satu sistem yang ada di sekolah, salah satu organisasi kecil di dalam lingkungan sekolah. Kira-kira seperti itu. Iya. Berarti untuk mempermudah sebuah permasalahan kasus-kasus di sekolah Bapak, berarti
tidak harus melibatkan banyak Iya. orang ya. Jadi malah kalau ada beberapa yang hadir saat itu kita langsung permudah saja Iya, kasusnya. permudah saja, iya. Oke. Baik Pak, terakhir dari beberapa kasus dilema etika yang selama ini Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Ya, pembelajaran yang didapat itu adalah bahwa kita termasuk diri sendiri, bagaimana kita menilai suatu permasalahan ini dan menambah wawasan kita tentang bagaimana memberikan kebijakan-kebijakan tentang hal-hal yang pada saat itu harus diselesaikan, karena masalah ini yang pada intinya bahwa kedua-duanya yang diambil itu atau yang terjadi itu kedua-duanya, misalnya etika itu kan yang mengandung buat kebenaran yang baik, maka pada saat kita memang mendapatkan suatu pengalaman bahwa kebijakan itu penting untuk diberikan kepada sesuatu masalah yang terjadi antara yang bermasalah kedua belah pihak yang tadi. Makanya sebagai kebijakan yang kita berikan bahwa kita harus memberikan pemahaman kepada teman-teman yang menemukan masalah tadi. Jadi yang paling intinya itu kita mendapatkan suatu pengalaman bahwa kita menyelesaikan dalam suatu masalah ini dengan sebijak-bijaknya. Baik, berarti pengambilan keputusan yang selama Bapak buat itu alangkah baiknya keputusan itu tidak memihak dan tidak menjurus ke salah satu orang, tidak menjustis bahwa si A salah, si B salah. Karena ada dilema yang akan muncul ke pikiran Bapak bahwa ketika dua kebenaran ini saling bertentangan, maka pembelajaran Bapak yaitu kebijakan Bapak ya, kebijaksanaan sebagai kepala sekolah, sebagai individu-individu, agar supaya pengambilan keputusan itu tidak merugikan orang lain ya. Oke, baik Pak, terima kasih sudah menerima saya sebagai guru penggerak dalam tugas wawancara saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sudah mengunjungi sekolah kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi.